Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dela Natasha dengan NPM E1D019017. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai interpretasi hasil analisis regresi linear dengan metode OLS. Langsung saja kita ke videonya. Jadi instruksi dan hasil output metode OLS yang telah kita kerjakan di aplikasi Shazam kini telah saya pindahkan ke dalam bentuk Word. Ini merupakan instruksi metode OLS-nya dan ini hasilnya. Jadi pada hasil output metode OLS ini terdapat square sebesar 0,9804 dan terdapat F hitungnya sebesar 388,438. Dan di sini terdapat estimate koefisien dan standar errornya, yaitu pada X1T sebesar 2749,2, pada X2T sebesar 4,5179, pada X3T sebesar 0,26197, dan pada X4T sebesar min 10,603. Dan untuk konstantanya sebesar 117,92. Jadi hasil output metode OLS ini akan disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama bentuk persamaan dan bentuk tabel. Di sini ada persamaan yaitu YT sama dengan beta 0 ditambah beta 1X1T ditambah beta 2X2T ditambah beta 3X3T ditambah beta 4X4T ditambah error term. Jadi koefisien regresi untuk konstanta sebesar 117,92, koefisien regresi untuk X1T sebesar 2749,2, koefisien regresi untuk X2T sebesar 4,5179, koefisien regresi untuk X3T sebesar 0,28197, dan koefisien regresi untuk X4T sebesar min 10,603. Jadi di sini terdapat juga standar error untuk konstanta sebesar 58,53, standar error X1T sebesar 82,8, standar error untuk X3T sebesar 17,65, standar error untuk X4T sebesar 0,1135, dan standar error untuk X4T sebesar 27,84. Sini terdapat untuk tabel. Yang pertama itu ada nama variabel. Nama variabel ini terdiri dari konstanta, X1T yaitu luas lahan, X2T yaitu jumlah benih, X3T jumlah pupuk, X4T jumlah pestisida. Dan di sini ada R² serta hitungnya. Dan pada kolom di sampingnya terdapat koefisien. Koefisien regresi untuk konstanta sebesar 117,92 dan standar errornya sebesar 58,53. Koefisien regresi untuk X1T-nya sebesar 2749,2, standar errornya sebesar 482,8. Koefisien regresi untuk X2T-nya sebesar 4,5179 dan standar errornya sebesar 17,65. Koefisien regresi untuk X3T sebesar 0,28197 serta standar errornya sebesar 0,1135. Koefisien regresi untuk X4T-nya sebesar min 10,603 serta standar errornya sebesar 27,84. Dan diketahui juga R² pada hasil output ini sebesar 0,9804. Jadi R² ini berfungsi sebagai indikator ketepatan model untuk mengetahui seberapa tepat model yang kita gunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Jadi R² pada hasil output ini sebesar 0,9804 dapat dijelaskan bahwa variabel independen dan variabel dependennya sebesar 98,04% dan sebesar 1,96% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ekonometrika. Di sini diketahui juga F hitungnya sebesar 388,438.
di sini kita akan mencari F-tabel 5%-nya. Di sini saya sudah ada tabel analisisnya. Untuk mengetahui DF untuk pembilang atau V1 itu dengan cara jumlah variabel independennya dikurang dengan 1. Jadi karena di sini jumlah variabel independen yang digunakan ada 4 dikurang dengan 1, maka hasilnya 3. Jadi V1-nya berada di kolom 3. Kemudian untuk DF penyebutnya atau V2 dapat diketahui dari jumlah observasi dikurang variabel independen. Jadi karena observasi pada analisis ini sebesar 36 dikurang dengan variabel independennya sebesar 4. Jadi 36 kurang 4 sama dengan 32. Jadi V2-nya terdapat di kolom 32. Ini tadi di kolom 3, jadi untuk F tabel 5%-nya sebesar 2,9. Kita buat di sini 2,9. Jadi bisa kita lihat di sini F hitungnya sebesar 388,438 dan F tabel 5%-nya sebesar 2,90. Bisa kita simpulkan bahwasannya F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka tolak H0 dan terima H1. Kemudian di sini terdapat T hitung untuk masing-masing variabel, yaitu T hitung untuk X1T sebesar 5,694, T hitung untuk X2T sebesar 0,2559, T hitung untuk X3T sebesar 2,484, dan T hitung untuk X4T sebesar 0,3808. Kemudian kita akan mencari T tabel 5%-nya dengan cara observasi dikurang variabel dikurang 1. Ini tabel T statistiknya kita menggunakan dua sisi yang 5%. Jadi karena observasinya sejumlah 36 dan variabelnya sejumlah 4, maka 36 dikurang 4 dikurang 1 hasilnya 31. Jadi kita lihat pada kolom 31. Maka T hitungnya bisa kita lihat sebesar 2,040. Kita tulis 2,040. Dan kita bisa bandingkan T hitung dari masing-masing variabel dengan T tabel yang telah kita cari tadi. Jadi bisa kita bandingkan T hitung dari masing-masing variabel terhadap tabelnya. Pertama ada T hitung pada X1 yaitu luas lahan sebesar 5,694 dan T tabel yang telah kita cari tadi sebesar 2,040. Maka T hitung pada luas lahan ini lebih besar dibandingkan dengan T tabel, maka variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi jagung. Di sini bisa kita lihat koefisien regresi pada luas lahan ini sebesar 749,2. Maka kita simpulkan hasil interpretasinya yaitu dari hasil uji T yang telah dilakukan, uji T hitung lebih besar daripada nilai uji T tabel, sehingga variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi jagung. Maka dapat disimpulkan jika petani melakukan penambahan 1 hektar, potensi jumlah produksi yang akan didapat oleh petani jagung yaitu sebesar 2749,2 kg. Kemudian yang kedua ada T hitung pada X2T yaitu jumlah benih sebesar 0,2559. Hitung pada jumlah benih ini lebih kecil dibandingkan dengan T tabelnya, maka variabel jumlah benih tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi jagung. Kita lihat juga di sini koefisien regresinya sebesar 4,5179. Hasil interpretasinya yaitu uji T hitung lebih kecil dibandingkan dengan nilai
uji tabel, sehingga variabel jumlah benih tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi jagung. Maka dapat disimpulkan, jika petani melakukan penambahan 1 kg pada jumlah benih, maka jumlah produksi jagung tetap atau konstan, yang berarti tidak mengalami penambahan atau pengurangan pada jumlah produksi. Kemudian T hitung pada X3T, yaitu jumlah pupuk sebesar 2,484. Hitung pada jumlah pupuk ini lebih besar dibandingkan T tabel, maka variabel jumlah pupuk pengaruh terhadap jumlah produksi jagung. Bisa kita lihat juga di sini koefisien regresi pada jumlah pupuk ini sebesar 0,2819. Interpretasinya yaitu uji T hitung lebih besar dibandingkan dengan uji T tabel, sehingga variabel jumlah pupuk berpengaruh terhadap jumlah produksi jagung. Maka dapat disimpulkan, jika petani melakukan penambahan 1 kg pada jumlah pupuk, maka potensi penambahan jumlah produksi jagung yang akan didapat oleh petani jagung sebesar 0,28197 kg. Dan yang terakhir ada T hitung pada X4T, yaitu jumlah pestisida sebesar min 0,3808. T hitung pada jumlah pestisida ini lebih kecil dibandingkan dengan T tabelnya, maka variabel jumlah pestisida tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi jagung. Bisa kita lihat juga di sini hasil koefisien regresinya yaitu sebesar min 10,603. Maka interpretasi dari jumlah pestisida ini yaitu uji T hitungnya lebih kecil dibandingkan dengan uji T tabel, sehingga variabel jumlah pestisida tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi jagung. Maka dapat disimpulkan, jika petani melakukan penambahan 1 kg pada jumlah pestisida, maka jumlah produksi jagung tetap atau konstan, yang berarti tidak mengalami penambahan atau pengurangan jumlah produksi. Sekian penjelasan saya mengenai interpretasi hasil analisis regresi linear dengan metode OLS. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.